Halo sahabat Indonesia, jumpa lagi kita pada acara Hot News. Pada sore hari ini atau kesempatan ini, saya akan bincang-bincang dengan Mas Rudi bagaimana keterlibatan partai politik di dalam pemerintahan Pak Jokowi periode kedua ini. Karena kita lihat sama-sama bahwa selama pemerintahan Pak Jokowi yang periode yang kedua ini, partai politik kelihatannya nampaknya santai-santai saja, bahkan seolah-olah memikirkan dirinya sendiri, fokus kepada kegiatan yang akan mereka lakukan pada bulan Desember nanti, yaitu Pilkada serentak. Sebenarnya ada apa dengan partai politik terhadap pemerintahan Pak Jokowi? Kesempatan ini saya akan bincang-bincang dengan Mas Rudi Eskamri. Beliau adalah Direktur Kajian Sosial Politik dan Sumber Daya Manusia dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Selamat sore Mas Rudi. Selamat sore Mas. Gimana Mas Rudi melihat yang saya sampaikan di pembukaan tadi Mas? Ini keperhatian Mas Dwi itu keperhatian kita semua Mas. Oh, kita lihat bahwa partai-partai ini kemana gitu ya. Ya. Sudah mendapatkan kemewahan, dapat kursi dari kabinet gitu ya. Kemudian dapat suara di legislatif. Ya. Pada saat banyak kegaduhan di negeri ini, mereka diam tak bersuara. Ya, nah, betul. Dia. Padahal kader-kader mereka, ini terutama yang koalisi Mas ya. Ya, pastinya Mas. Ya, terutama yang koalisi pastinya. Ya. Ini sekarang ini mereka sudah mulai pragmatis Mas. Dan akhirnya mengkonfirmasi apa yang pernah saya sampaikan dulu bahwa partai-partai di Indonesia ini tidak mempunyai niat baik sebetulnya untuk membangun iklim politik yang sehat di negeri ini. Kalau menurut saya idealnya nih Mas, ya. Pada saat dia sudah mendukung Pak Jokowi gitu ya, harusnya partai politik ini secara tuntas menyelesaikan tugasnya sampai pengabdian tahun 2024 kan. Betul. Nah, ini kok kayaknya tidak ya. Mas Dwi lihatlah dalam beberapa kejadian terakhir nih. Ya. Mulai Omnibus Law. Satu. Pandemi. Pandemi. Nah, terus kemudian yang terakhir masalah Rizik Syihab. Ya. Ini tidak ada nih suara-suara partai ini. Padahal kader-kadernya di kabinet semua. Di pemerintahan dia. Dan nggak tahu apakah mereka bekerja atau apa. Tapi yang jelas kelihatannya mereka lebih fokus pada persiapan pilkada Desember 2020 nih Mas. Iya. Nah, malah ada indikasi beberapa partai di dalam anggota koalisi ini sudah tidak terlalu seiring sejalan lagi dengan presiden. Wah. Nah, ini sangat terlihat dari langkah-langkah mereka yang sudah mulai agak sedikit-sedikit grogoti lah istilahnya. Betul. Ini ya. mereka yakin Mas Dwi, mereka sedang mempersiapkan tahun 2024. Nah, ini boleh-boleh saja. Tapi harusnya kan harus ada kepedulian mereka, konsekuensi mereka kan mengantarkan Pak Jokowi sampai selesai. Betul. Ya. Ini bukan hanya keprihatinan kita Mas. Saya berkali ketemu dengan beberapa orang, termasuk para akademisi, beberapa guru besar, mereka juga mengeluhkan hal yang sama. Oke. Ya. Itu yang terjadi. Ya, betul Mas. Seperti kita lihat sama-sama Mas ya, barangkali kejadian pandemi saja Mas ya. Ada beberapa pejabat atau kabinet atau menteri yang diangkat oleh Pak Jokowi itu adalah utusan atau perwakilan dari partai politik kan gitu Mas ya. Tetapi realita dalam menghadapi pandemi saja yang kemarin tidak nampak sama sekali bagaimana kiprahnya partai politik di dalam kalau kita bedah ulang Mas, kita peta pemerintahan Pak Jokowi ini, itu ada menteri yang dari partai, gitu ya. Ya. Ada menteri dari profesional. Ya. Itu pilihan Pak Jokowi. Ya. Nah, ada menteri juga dari organ-organ relawan yang dianggap besar seperti Bravo 5 gitu lah ya. Ya. Itu ada perwakilannya Mas. Nah, ini agak susah karena pada awal pemerintahan Pak Jokowi yang periode kedua ini, mereka kan ngotot minta jatah kursi kan. Oh, saya merasa berkeringat paling besar, jatah saya harus banyak gitu kan. Ada lagi yang berlomba-lomba harus memperebutkan kementerian ini. Ya. Itu terjadi. Pada saat sudah diberikan, Pak Jokowi sudah melakukan kompromi, ternyata ya seperti ini. Ya, jadi bantuan partai itu sementara ini yang saya lihat Mas, ini hanya sebatas pada saat
ada kepentingan pemerintah untuk membuat undang-undang gitu ya, itu mungkin dibantulah di parlemen. Di parlemen ya. Tapi dalam masalah ketatanegaraan ini, masalah negara yang sangat krusial seperti Omnibus Law, demo berkelanjutan, ada lagi kedatangan Rizik Syihab ini, pandemi yang nggak kunjung selesai. Ini partai-partai hampir tidak ada suaranya atau kontribusinya, Mas. Oke, apa itu satu anti klimaks dari perjuangan partai di dalam memperjuangkan Pak Jokowi menjadi presiden, kemudian ada perwakilan partai politik yang diajukan sebagai kabinet, selesai. Apakah itu gitu, Mas? Sebetulnya kalau kita mengidentifikasi sistem kepartaian secara profesional, harusnya tidak begitu, Mas. Mestinya kan tidak ya, begitu. harus sampai tuntas sampai ini berarti mengkonfirmasi apa yang sering kita bicarakan bahwa partai-partai di Indonesia ini belum mature, belum matang, gitu. Sehingga mereka terlalu pragmatis untuk kepentingan politik yang sangat jangka pendek. Gitu. Ini sekarang ini mereka pilkada, kemudian nanti setelah itu mereka akan sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk dengan tahun 2024. Makanya saya selalu berulang-ulang mengatakan bahwa sebetulnya beban Pak Jokowi di periode kedua ini jauh lebih berat dibandingkan periode pertama, karena ini periode tahun pertama aja, Mas, udah kelihatan toh, partai-partai sudah sibuk. Nah, Mas Dwi bisa bayangkan, bagaimana kalau tahun kedua, tahun ketiga? Ya, makanya ada beberapa orang yang mengatakan bahwa kenapa Omnibus Law dipaksakan tahun pertama? Kenapa Pak Jokowi memaksakan ini tahun pertama? Kenapa? Pak Jokowi sudah mempunyai pertimbangan. Kalau nanti ditunda tahun kedua atau tahun ketiga pemerintahannya, dukungannya sudah nggak ada lagi, Mas. Jadi liar. Dan jadi bahan. Nah, makanya dipaksakan Omnibus Law sekarang. Makanya terkesan tergesa-gesa kan? Iya. Ini yang terjadi. Jadi saya mohon maaf ini. Makanya kalau kita membedah profil kepartian di Indonesia, ini hampir tidak ada yang benar-benar sehat 100% gitu loh. Ya, partai itu kan sistem kader, Mas. Ya. Contohnya aja, di Amerika ketua Partai Republik atau ketua Partai Demokrat itu nggak pernah mencalonkan diri jadi presiden. Ya. Di sini kebalik. Sibuk untuk mencalonkan. Otomatis ketua partai pengen menjadi calon. Itu apa Mas ya? Apa di dalam sistem pengkaderan partai kita ini Mas ya? Masih belum, Mas. Belum jalan. Yang Mas bilang tadi belum matang tadi. Belum matang sama sekali. Dan mereka pun juga tidak melakukan tugas mereka untuk mendidik pendidikan politik kepada masyarakat. Masyarakat juga masih pragmatis. Jadi coba Mas dibayangkan, ini 270 kepala daerah, gubernur, wali kota, kemudian bupati itu akan bertarung di pilkada nanti. Desember nanti ya. Desember. Ini ternyata ada beberapa yang harus melawan kotak kosong. Coba, ini kan menarik gitu. Sebetulnya melawan kotak kosong itu sah-sah saja. Sah-sah saja, tapi kalau lihat prosesnya, Mas, sangat menjijikkan. Contohnya begini, ada cukong besar ini, saya cukong ini, Mas. Saya akan membeli dukungan kepada partai-partai itu untuk jagoan saya. Katakanlah jagoan saya Mas Dwi, untuk ini semua. Sehingga lawannya ini nggak kebagian lagi. Nah, pada saat saya sudah punya calon dan bohirnya satu, apa yang terjadi? Dia akan menyetir semua kan, Mas? Ya. Apakah mau gratis-gratis itu aja? Nggak mungkin. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya kotak kosong, ya meskipun nanti itu bukan istilahnya kotak kosong begitu, Mas. Nanti kalau kotak kosong sistemnya kan rakyat hanya diminta setuju nggak dengan calon tunggal ini, gitu aja. Kalau setuju, ya. Langsung? Kalau enggak, tidak. Ya dan tidak itu menang mana. Gitu. Ya. Nah, ini sebetulnya sistem ini mencederai demokrasi karena rakyat nggak ada pilihan. Ya nggak ada mempunyai pilihan untuk mendapatkan calon yang terbaik, gitu ya. Nah, tidak semua rakyat setangguh dan semilitan di Makassar tahun 2018, Mas. Yang waktu itu memenangkan Pilwakot ya. Pemilihan wali kota Makassar, yang terjadi adalah rakyat Makassar mayoritas menolak calon tunggal situ. Ya. Sehingga kesimpulannya menang kotak kosong ini. Ini yang lain kan tidak, Mas. Jadi sekarang ini orang-orang sering menyalahkan rakyat. Jadi akhirnya satu partai dengan rakyat saling memanfaatkan. Ya. Partai merasa rakyat begitu pragmatis, dikasih duit, diam, gitu ya. Rakyat juga melihat, mumpung saya bisa mengambil uang,
kita diambil. Ini kan lebaran kedua katanya. Ya. Karena apa? Dalam sistem pemilihan umum di Indonesia ini pilkada itu beda sama Berbeda, PKB, Mas. sangat, ya. Ya, jadi kalau PKB itu katanya kalau lupa jadi. Tapi kalau pilkada kalau jadi lupa. Mudah-mudahan nanti kalau Mas Rudi jadi nggak lupa kan gitu. Masalahnya kita berdua nggak mencalonkan ini, Mas. Terus gini Mas, ini kita mesti mengantisipasi Mas ya. Ini 2 minggu lagi ya, 9 Desember pilkada serentak. Coba kita lihat seberapa besar partai politik ikut berambil bagian di dalam pandemi melaksanakan prokes Mas ya, protokol kesehatan. Ini sebagai indikasi sebenarnya nanti Mas. Kalau partai politik bisa menjalankan itu, artinya ya oke lah kita anggap bahwa partai politik ikut ambil bagian di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Tapi bisa kebayang nggak nanti Mas? Iya. Saya tadi melihat laporan dari Bawaslu. Bawaslu ya. Itu pada saat kampanye tatap muka saja itu ada pelanggaran 2.200 lebih. Nah, pelanggaran. Nah, ini yang indikasi Mas. Nah, ini yang terjadi nanti Mas Dwi melihat sekarang ini kan masyarakat sudah mulai terlalu apatis terhadap COVID-19 ini kan. Pandemi ini. Jadi prokes juga diabaikan begitu saja. Ya. Satu lagi Mas, yang penting. Masyarakat juga sakit hati juga dengan pemerintah. Karena rakyat melihat pemerintah juga didiskriminasi. Di dalam penerapan ini, protokol kesehatan, ada kerumunan massa sekian ribu orang didiamkan, gitu ya. Ini dilarang. Di kafe-kafe dilarang. Nah, itu tempat hiburan dilarang. Ya kayak gini nih Mas. Tapi Mas Dwi harus kita waspadai Mas. Kita lihat saja. Saya menduga keras pada tanggal 9 Desember nanti, kepesertaan rakyat akan jauh berkurang. Pastinya. Ya. Biasanya saya kira nggak sampai 60%. Karena orang udah berpikir mungkin ada yang sebagian takut dengan COVID gitu ya. Mereka tidak yakin dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh KPUD setempat. Nah, ini sebetulnya nggak ada masalah. Berapapun yang persen rakyat yang ikut serta dalam pilkada itu juga sah-sah saja. Tapi itu kan mengurangi legitimasi dari orang yang terpilih, benar nggak Mas? Betul. Setuju. Karena yang sebagian besar yang golput katakanlah itu kan lebih banyak. Ini juga harus menjadi introspeksi kita semua. Apa atau ada yang salah nggak dalam pendidikan politik di Indonesia ini? Ini yang berbeda. Contohnya yang tadi Mas, ini saya tertarik dengan pertanyaan Mas Yudi tadi. Memang benar, partai ini tahun kedua ini Mas, menginjak tahun kedua pemerintahan Pak Jokowi sudah mulai abai sama sekali. Ada malah partai koalisi ini sudah mulai bergerilya udah minggir-minggir, sudah membuat koalisi sendiri, mungkin akan pecah kongsi dan sebagainya. Ini yang terjadi. Dan yang paling konyol Mas Dwi, yang saya prihatin itu, ada indikasi sebagian menteri dari Pak Jokowi sendiri juga main aman gitu loh Mas. Indikasinya? Nah, gini, ini Mas Dwi posisinya oposisi. Contohnya, oposisi gitu. Saya menteri, ya. Harusnya saya membantu Pak Jokowi untuk melawan narasi yang Mas Dwi bangun kan? Tapi saya berpikir, kalau Mas Dwi nanti kelihatannya ini akan besar, kuat tahun 2024, saya mendingan main aman. Itu yang terjadi Mas. Jadi para menteri itu nanti akan ada beberapa orang yang takut menjadi dianggap orangnya Jokowi, terframing menjadi orangnya Jokowi. Kalau menjadi orangnya Jokowi gitu, dia nggak dapat apa-apa. Kalau yang menang, orang yang bukan kelompoknya Pak Jokowi, dia nggak dapat apa-apa. Makanya dia main aman, safety player Mas. Dan ini yang terjadi akhirnya, Mas lihat sekarang ini. Tapi itu realita politiknya memang seperti itu Mas ya. Sekarang ini orang cari aman. Kalau sudah dapat ya kita diam, misalnya begitu Mas ya. Kalau belum dapat teriak-teriak. Nah ini Mas Dwi, saya menghimbau saja kepada masyarakat. Nah inilah suara rakyat kan suara Tuhan ini Mas. Pada saat itu, pada saat pilkada atau pemilu, suara kita kan benar-benar menentukan. Nah kita harus hati-hati nih. Rakyat harus cermat, cerdas memilih partai mana yang benar-benar peduli dengan rakyat, benar-benar gitu ya. Mana partai yang hanya
flower lips, hanya apa namanya? Sekedar ikut. Nah, ikut-ikutan. Kalau bahasa Jermannya itu kembang-kembang lambe gitu lah. Berbunga-bunga toh, hanya PHP gitu ya. Itu rakyat harus cerdas sekarang. Jadi melihat kan Mas, ini kondisinya sudah kayak begini, rakyat sudah pragmatis, partai politik sudah pragmatis, dan kadang-kadang negara pun juga seperti ini karena timnya Pak Jokowi juga nggak solid karena terdiri dari partai tadi Mas. Yes. Makanya seperti Mas Dewi bilang kemarin bahwa saya setuju ini saatnya ini Pak Jokowi untuk reshuffle kabinet. Bersih-bersihan ya. Bersih-bersih. Ya. Apalagi sudah ada satu menteri yang kena tangkap KPK gitu ya. Kemarin sudah firm jadi tersangka Mas. Jadi ya kalau Pak Jokowi melihat negeri ini baik-baik saja, mohon maaf nih beliau salah. Ini negeri ini kayaknya sedang tidak baik-baik saja Mas. Harus ada treatment yang lebih khusus dan serius dari Pak Jokowi untuk berbenah internal di Kabinet Indonesia Maju maupun polisi-polisi yang di luar. Supaya kepercayaan publik ini bangkit kembali. Itu yang terjadi. Oke, terima kasih Mas Rudi. Sebelum saya tutup Mas, saya minta saran-saran Mas Rudi khususnya disampaikan kepada partai politik dan pasti dengan pendukungnya Mas ya. 9 Desember kan akan dilaksanakan pilkada secara serentak di daerah-daerah tertentu. Nah, ini dilaksanakan pada masa pandemi. Saran Mas Rudi gimana terhadap partai politik yang terlibat di dalam pilkada dan masyarakat yang pastinya nanti akan memilih pemimpinnya di daerah? Ya, baik, terima kasih Mas Dwi. Kalau untuk partai politik, saya menyarankan supaya partai politik ini harus berhenti menganggap rakyat bodoh. Karena sebagian rakyat juga sudah mulai timbul kesadaran politiknya. Dan pada saat yang tepat, rakyat bisa membalas kelakuan para partai itu pada saat hari H. Nah, ini saatnya partai politik masih ada waktu untuk mengambil hati, memberikan komitmen kepada masyarakat supaya benar-benar dipercaya gitu. Dan kalaupun sudah jadi juga harus amanah gitu ya. Pasti. Nah, ini dari partai politik. Kalau tidak, partai politik akan ditinggalkan pasti. Apalagi didukung oleh partai. Repotnya Mas Di, mohon maaf, koalisi partai di Indonesia ini antara pusat dan daerah itu nggak sinkron, nggak nyambung. Di sini berlawan, di sini bisa gontok-gontokan ini Mas. Di sini bermusuhan, di sini bisa ngumpul. Ya, ini jujur aja nggak sehat. Kalau di luar negeri kan atau Malaysia saja nyambung pusat sama daerah. Di Indonesia enggak, karena pragmatisme kekuasaan. Saran saya kepada rakyat, ini teman-teman sahabat Indonesia yang kebetulan nanti menggunakan hak pilihnya, saatnya Anda menentukan nasib Anda sendiri. Kesalahan Anda memilih seorang pemimpin akan ditebus dengan 5 tahun ke depan. Jadi hati-hati memilih calon pemimpin, jangan melihat hanya pencitraan saja, benar-benar harus dilihat kredibilitas, kualifikasi yang bersangkutan, jangan sampai kita menyesal. Jadi itu aja Mas Rudi? Terima kasih sahabat Indonesia, demikian bincang-bincang saya dengan Mas Rudi Eskamri. Jadi intinya adalah untuk sahabat-sahabat Indonesia yang nanti terlibat menggunakan hak pilihnya, ini supaya hati-hati, kita sudah punya pengalaman banyak di dalam memilih pemimpin. Jadi gunakan hak pilih Anda, gunakan hak pilih yang sebenar-benarnya, jangan sampai salah pilih. Kemudian pada saat pelaksanaan nanti, pas 9 Desember itu adalah masih masa pandemi, jadi tetap jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Jadi 3M tetap kita laksanakan agar pandemi segera berakhir di bumi Indonesia ini. Demikian sahabat Indonesia, salam Indonesia.